Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai perancangan basis data. Baik, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas mengenai studi kasus yang kedua. Setelah pekan kemarin kita juga sudah membahas mengenai studi 1.1 ya, dimana pada kesempatan hari ini ya di sini kita akan melihat gitu, kita akan melakukan analisis terhadap data, terhadap dokumen yang ada, di mana di sini ada satu perusahaan yang nama perusahaannya adalah PT Budi Luhur, di mana ada dokumen form permintaan ATK dan bukti serah ATK. Ya, untuk sistemnya ini nanti sistemnya adalah sistem permintaan alat tulis kantor ya, yang ada di PT Budi Luhur. Nah, selain ada dokumen ya, di sini juga dilengkapi dengan asumsinya ya. Ada asumsinya dan ada dokumennya. Nah, dari dokumen dan asumsi yang ada, kita akan mencoba untuk melakukan analisis ya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba keluarkan ya semua atribut yang ada di dalam dokumen form permintaan ATK-nya. Di antaranya ada nomor FPB ya. Kita lihat di sini ada nomor FPB, ada dokumen yang pertama yaitu form permintaan ATK, ada nomor FPB, kemudian tanggal FPB-nya, kemudian ada nama unit ya. Ada nama unit, kemudian ada keperluan ya, ada keperluan. Kemudian ada apa lagi? Tanggal pakai. Kemudian ada atribut nama barang ya. Nama barang, kemudian ada satuan, ini satuan ya. Kemudian ada jumlah minta. Ini bisa kita lihat ya, ini semua atributnya itu ada di dokumen form permintaan ATK. Nah, bukan berarti semua atribut ini miliknya form permintaan ATK sebenarnya. Tapi form permintaan ATK ini sebenarnya kan berelasi ya, atau berkaitan dengan data-data yang lainnya. Makanya kita harus melakukan pengelompokan gitu ya. Kita akan melakukan analisis kira-kira mana data atau mana atribut yang memang merupakan data yang merupakan atau atribut yang merupakan miliknya form permintaan ATK gitu ya. Maka kita bisa masuk ke sini ya. Kita lihat, kita akan coba kelompokkan ya. Nomor FPB, di sini ada nomor atributnya adalah nomor FPB, tanggal FPB, dimana kalau kita lihat dari nomor FPB, tanggal FPB ini pasti dia akan, dua atribut ini akan menjelaskan mengenai dokumennya, yaitu dokumennya adalah form permintaan ATK ya. Jadi ada ada dua atribut ini menjelaskan mengenai objeknya, dan objeknya itu adalah form permintaan barang ya, atau disingkat dengan FPB. Maka di sini saya buatkan ya. Jadi dari sini itu maka kita bisa menyimpulkan ya, ada entitas FPB ya. Karena kenapa kita menyebutkan ini sebagai entitas FPB? Karena apa? Karena kita lihat di sini ada nomor FPB itu pasti menjelaskan mengenai objeknya ya. Objeknya itu kan sama aja dengan entitas ya. Entitasnya itu adalah FPB. Tanggal FPB berarti juga miliknya entitas FPB. Begitu juga dengan keperluan dan tanggal pakai ya. Kalau kita lihat dari dokumennya, keperluan dan tanggal pakai itu adalah miliknya form permintaan ATK. Nah, selanjutnya adalah kita lihat lagi ya. Di sini ada nama unit ya. Ada nama unit. Nama unit ini kalau misalkan kita lakukan analisis, pasti dia akan menjelaskan mengenai objeknya. Objeknya apa kira-kira? Kalau ada atribut yang namanya adalah nama unit, berarti nama objeknya atau nama entitasnya adalah unit ya. Maka kita lihat di sini ada nama unit saja ya, cuman ada nama unit. Kemudian di sini saya buatkan harus ada kode unit. Kenapa? Karena setiap entitas ya, setiap entitas itu pasti ada atribut yang merupakan primary key-nya. Artinya apa? Nantinya fungsi dari atribut yang merupakan primary key ini adalah nilai datanya itu nanti akan mengidentifikasi ya setiap record yang ada. Jadi bisa menggunakan nomor, misalkan nomor unit atau kode unit seperti ini ya. Jadi setiap entitas punya primary key, dan primary key-nya adalah kode unit. Nama unit bukan merupakan primary key-nya. Nah, kemudian ada lagi entitas nama barang dan satuan. Ya, nama barang dan satuan ini pastinya dia akan menjelaskan mengenai objeknya, yaitu barang ya. Makanya di sini saya buatkan yang ketiga itu ada entitas barang. Entitas barang itu atributnya ada
nama barang satuan ya. Nah, seperti halnya dengan unit tadi ya, barang juga pasti harus mempunyai atribut yang merupakan primary key. Maka kita buatkan di sini ada kode barangnya gitu ya, atau nomor barangnya atau kode barang, bisa aja ya. Jadi biasanya kalau yang kode nomor itu pastinya bersifat unik. Jadi ada 3 atribut seperti ini. Nah, kemudian ada jumlah minta. Nah, jumlah minta ini sebenarnya biasanya ya kalau kita lihat dari dokumennya, jumlah minta ini akan ada jika unit itu melakukan form permintaan ATK. Jadi pada saat adanya permintaan ATK yang dari suatu unit gitu ya, maka nantinya akan ada di sini jumlah minta dari setiap barang-barangnya. Nah, biasanya ini akan menjadi atribut tambahan ya, atribut tambahan yang menghubungkan antara form permintaan ATK dengan barangnya. Karena form permintaan ATK ini nanti pasti berhubungan dengan data barang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kita peroleh ya. Jadi ada entitas EPB, ada entitas unit, ada entitas barang. Kemudian selanjutnya dokumen yang kedua ya. Dokumen yang kedua itu adalah bukti serah ATK ya. Yang kedua form bukti serah ATK, dimana kalau kita lihat dari dokumennya ada nomor BSB dan tanggal BSB yang mana ini pasti menjelaskan mengenai objeknya, yaitu bukti serah barang ya, BSB. Maka di sini saya buatkan ada suatu entitas yang namanya adalah BSB dan atributnya adalah nomor BSB dan tanggal BSB. Nah, kemudian di sini ada nama unit. Jadi tadi sudah kita identifikasikan ada suatu entitas yang namanya unit, tapi di sini cukup sekali saja ya dibuatkan nama unitnya gitu ya. Tadi kalau misalkan ada nama tabelnya nanti unit, pasti cuma dibuatkan sekali, nggak double gitu ya nama tabelnya. Jadi nama unit tadi sudah kita identifikasi di sini gitu ya, sudah kita buatkan di sini, nggak usah dibuatkan ulang lagi. Kemudian berdasarkan permintaan bagian saudara ya, nomor ini adalah nomor FPB-nya, kemudian tanggalnya juga tanggal yang sama. Kemudian ini ada barang-barangnya ya. Kemudian jumlah serahnya. Yang perlu diperhatikan mungkin lihat di sini ya. Asumsinya di sini ada jumlah minta itu belum tentu sama dengan jumlah yang diserahkan. Di sini jumlah mintanya 10, maka di sini jumlah serahnya adalah 8 ya. Jumlahnya adalah 8. Ya, berarti nantinya ya satu form permintaan ATK ini bisa berisi lebih dari satu bukti penyerahan barang. Lihat dari asumsi yang ini ya. Nah, barang satuan itu juga sudah kita identifikasi di sini. Kemudian jumlah serahnya itu berarti nanti akan menjadi atribut tambahan ya, yang mana nantinya bukti serah ATK ini pasti berhubungan dengan tabel barang nantinya atau dengan entitas barang nantinya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita melakukan identifikasi ya, ada entitas apa saja, tentunya dari asumsi yang ada ya, kita lihat juga asumsi yang ada. Asumsinya adalah setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang. Berarti unit ini nantinya gitu ya, entitas unit akan berhubungan dengan entitas form permintaan barang ya, akan berhubungan dengan entitas form permintaan barang. Kalau kita buatkan seperti ini ya, berarti unit berhubungan dengan form permintaan barang ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, di form permintaan barang ini ya, itu akan berhubungan dengan barang ya, berhubungan dengan barang. Makanya di sini juga form ini berhubungan dengan barang. Nama relasinya adalah isi. Kemudian kita lihat lagi berdasarkan asumsi, satu form permintaan barang punya lebih dari satu bukti penyerahan barang ya. Kemudian karena dapat dimungkinkan jumlah yang diminta dapat tidak sama dengan jumlah yang diserahkan, berarti nantinya ya FPB ini berhubungan dengan BSB, bukti serah barang ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah menemukan ya atributnya apa-apa saja, kita coba ini ya. Nah, ini ya awalnya ya. Tadi kita punya unit buat FPB isi barang, FPB serah barang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi karena jumlah yang diserahkan itu berbeda dengan jumlah yang diminta ya, maka nantinya BSB ini juga berhubungan dengan barang
Jadi apa namanya, kita hubungkan lagi ya di sini ya, berarti ya. Nah dia berrelasi dengan tabel barang juga. Nah ini ya. Oke, ini juga berhubungan dengan barang. Kenapa demikian? Karena apa tadi? Ya berdasarkan asumsinya ya, jumlah yang ada di mana? Yang diminta itu berbeda dengan jumlah yang diserahkan ya. Oke, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini ya hasilnya tadi ya, kita sudah buatkan. Ini ada IRD nya. Nah dari IRD ini sebenarnya kita baru lakukan analisis ya. Kita lakukan analisis, kita tentukan tingkat kardinalitasnya antara satu entitas dengan entitas yang lain. Caranya seperti apa? Caranya dengan membacanya gitu ya. Kalau kita lihat lagi, mungkin tadi tuh sebenarnya sudah ada ini ya. Oke, nah ini kayak OP aja nih. Oke, di sini ya. Kalau misalkan ini dibaca seperti apa sih gitu ya? Kalau mungkin dibaca, bagaimana hubungan antara unit dengan FPB? Berarti satu unit ya selalu dimulai dari satu ya. Satu unit itu bisa membuat lebih dari satu ya, lebih dari satu form permintaan barang. Berarti banyak ya, banyak FPB. Nah kemudian selalu dimulai dari satu, cara membacanya satu FPB itu hanya bisa dibuat untuk satu unit ya. Jadi satu FPB ini bisa dibuat untuk satu unit ya, untuk satu unit. Berarti bisa kita simpulkan ya, di sini kita lihat bahwasanya kardinalitas untuk FPB itu adalah M. Makanya kita buatkan di sini, di sininya adalah M. Kemudian untuk yang unitnya adalah 1 ya. Jadi untuk yang unitnya adalah 1. Jadi tingkat kardinalitas antara unit dengan FPB itu adalah one to many ya. Kemudian antara FPB dengan barang ya, bagaimana tingkat hubungannya atau kardinalitasnya? Berarti selalu dimulai dari satu FPB. Satu FPB itu bisa berisi banyak barang pastinya ya. Kemudian satu barang itu bisa diisi di banyak FPB. Berarti tingkat kardinalitas antara barang dengan FPB itu adalah many to many ya. Jadi kalau many to many berarti di sininya M, satunya N ya. Di sini M dan satunya lagi berarti N. Nah ini ya N. Nah selanjutnya kita lihat lagi nih tingkat kardinalitas antara FPB dengan BSB ya. Apa tingkat kardinalitasnya? Kita juga sama ya, melakukan hal yang sama. Apa yang kita lakukan? Kita juga akan melakukan analisis ya. Kira-kira tingkat kardinalitasnya apa sih gitu ya antara FPB dengan BSB. Kemudian selalu dimulai dari satu FPB. Satu FPB itu bisa menyerahkan banyak ya, banyak BSB sesuai dengan asumsinya tadi. Bisa dilihat ya di asumsi. Di sini asumsinya adalah satu form permintaan itu bisa punya lebih dari satu bukti penyerahan barang ya. Berarti kalau dari segi analisisnya berdasarkan asumsi yang ada bisa ada banyak ya, bisa menyerahkan banyak BSB. Kemudian satu BSB
Ya, satu BSB ini diserahkan untuk satu FPB. Yes, satu FPB. Berarti bisa disimpulkan ya kardinalitas antara BSB dengan FPB ya itu adalah M-nya untuk BSB dan 1 untuk FPB ya. Jadi kalau misalkan digambarkan itu di sininya berarti 1, kemudian yang di sininya berarti many ya ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan kita juga melihat kardinalitas antara BSB dengan barang. Ini sudah pasti tingkat kardinalitasnya adalah many to many ya. Sorry, ini tadi nggak bisa dirubah ya. Ini belum ada ininya ya, belum ada nama relasinya ya. Kita coba buatkan nama relasinya. Relasinya ini berarti tadi apa maunya nih? Serah ya. Serah. Nah, yang ini ganti misalkan ya. Ini ganti aja kayaknya nih. Ganti dengan atau yang ini apa ya maunya ya? BSB itu serah barang. BSB punya, ini punya tadi ya, sorry ini punya. Ganti dengan punya. Nah ini punya. Ganti dengan punya aja ya nih ya, jangan serah. Karena tidak boleh ada nama relasi yang namanya sama ya antara satu relasi dengan relasi yang lain. Kita ganti aja serahnya ini, kita ganti dengan punya ya. Sorry bentar ya. Oke, maaf ya. Oke, ganti dengan punya ya, punya. Kemudian ini serah berarti. Oke, berarti ini punya, mempunyai ya. Satu FPB mempunyai banyak BSB, satu BSB dipunyai. Cara membacanya kan apa kalimat aktif dan pasif ya untuk satu FPB. Dipunyai untuk dipunyai satu FPB. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ya kardinalitas antara BSB dengan barang ya. Nah, kalau kita baca lagi, kita coba ya di sini berarti sudah mulai dari satu BSB itu bisa menyerahkan. BSB itu bisa menyerahkan banyak barang dan satu barang ya diserahkan di banyak ya, banyak berarti di banyak BSB ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya untuk barangnya kardinalitasnya adalah M dan BSB-nya juga M. Jadi ini ya BSB dihubungkan dengan barang jika apa? Jika jumlah yang diserahkannya berbeda dengan jumlah yang diminta. Ya. Yang diserahkan ini berbeda dengan jumlah yang diminta. Akan tetapi kalau misalkan jumlah yang dimintanya sama dengan jumlah yang diserahkan, ini tidak perlu ada. Jadi ini tidak perlu ada ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini ya kita menentukan atributnya ya, atribut untuk relasinya, atribut untuk relasi, atribut untuk masing-masing entitas ya. Nah, dari mana kita dapat mengetahui ya entitas ini atributnya apa saja? Ya balik lagi ke hasil analisis kita tadi ya. Kalau unit ada kode unit dan nama unit ya, tinggal ditaruh aja di sini gitu ya. Jadi insert bahwa unit ini ada atributnya ada 2, kode unit dan nama unit.
ya, yang merupakan primary key diberi garis bawah. Kemudian nomor FPB itu ada 4 atributnya, tinggal dibuatin aja di sini gitu ya, ditambahkan di sini atributnya. Nah, kemudian barang ya, kemudian ada data barangnya. Nah, barang tadi atributnya apa saja, tinggal di copy aja di sini ya. Sesuai dengan hasil analisis kita tadi, masukkan ke sini. Ini ya. Oke, ada kode barang, nama barang yang merupakan primary key, semuanya diberi garis bawah. Selanjutnya BSB. Nah, BSB tadi nomor BSB dan tanggal BSB ya, atributnya. Kita masukkan di sini. Nah, sini. Oke. Nah, setelah itu kita akan menentukan atribut untuk masing-masing relasi. Jadi, relasi ini baru bisa kita berikan atributnya jika apa? Jika kita sudah menentukan tingkat kardinalitasnya. Ya, jadi kalau kardinalitasnya adalah one to many, maka atribut untuk relasi akan diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya. Jadi kalau misalkan kita buatkan di sini atributnya ada 2 gitu. Ada kode unit ya, dan nomor FPB. Ya. Selanjutnya diberi garis bawah ya. Selanjutnya antara many to many. Kalau many to many berarti atribut untuk relasi itu akan diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya. Berarti ini nomor FPB. Kemudian ada kode barang. Kode barang, kemudian ditambah lagi minimal 1 atribut tambahan. Atribut tambahannya dari mana? Kita lihat berdasarkan hasil analisa dokumen tadi, bahwasanya form permintaan barang memang berhubungan dengan barang, dan ini ya, atribut jumlah minta ini akan menjadi atribut tambahannya. Makanya jumlah minta ini akan menjadi atribut tambahan ya, yang menghubungkan antara FPB ini dengan barang. Nah, diberi garis bawah nggak perlu diberi garis bawah ya. Kenapa nggak perlu diberi garis bawah? Karena dia bukan merupakan primary key. Jadi yang merupakan primary key saja yang nantinya akan diberikan garis bawah seperti ini, yaitu nomor FPB dan kode barang. Nah, kemudian punya ya, kita lihat karena one to many berarti atribut untuk relasi punya diambil dari ini ya, yang ini nomor FPB dan nomor BSB ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir itu adalah relasi serah. Atributnya apa saja? Atributnya berarti ini akan diambil dari ini nomor BSB, kode barang, dan satu lagi ya, antara, kalau kita lihat ada dokumennya, antara bukti serah ATK berhubungan dengan data barang. Berarti jumlah serahnya itu ada di mana? Di sini tambahannya, yaitu jumlah serah ya. Jumlah serahnya itu kita masukkan di sini. Nah, jumlah serah ya. Jadi setiap entitas punya atribut ya, antara satu entitas dengan entitas lain dihubungkan dengan relasi. Ada tingkat hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain yang disebut dengan tingkat kardinalitas atau kardinalitinya ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini gitu ya, ini jadinya, maka kita bisa menyimpulkan ya, bahwasanya yang ini tadi, sorry ya, yang ini itu merupakan gambar dari entity relationship diagram. Ini adalah gambar entity relationship diagram, diagram hubungan entitas ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda diminta untuk menggambarkan IRD ya, pasti ya gambarnya ya seperti ini gitu, harus lengkap seperti ini ya, tidak ada yang kurang ya. Tidak ada yang kurang. IRD sekali ya. Oke. Ini gambar IRD-nya ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menggambarkan IRD-nya seperti ini, selanjutnya adalah tugas Anda lagi ya. Tugas Anda lagi diminta untuk
ya, membuat transformasinya ya. Tugas ya. Untuk tugas ini silakan Anda buatkan satu ya, transformasi IRD ke LRS, kemudian yang kedua buatkan LRS-nya, yang ketiga buatkan tabelnya. Buat transformasi IRD ke LRS, LRS itu adalah logical record structure ya, kemudian yang kedua buat LRS-nya, yang ketiga buatkan tabelnya. Seperti biasa ya, seperti biasa tugas silahkan dikirim ya. Tugas dikirimkan ke GC ya, Google Scholar, Google Classroom. Kemudian paling lama itu hari Jumat, tanggal berapa ya? Jumat itu tanggal 7 Mei tahun 2021 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.